Hai, Assalamualaikum. Hari ini aku mau bahas masalah di tanamanku ya. Yang dulu tuh aku ngira itu adalah mosaic virus. Ada juga sih yang bilang kalau itu adalah chlorosis. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin sih, kayak biasanya di kayak Monstera dan Sonia ini dia decoloration, atau dia tiba-tiba keriting, daunnya keriting terus warnanya jadi menguning. Kadang juga daun yang tumbuh, daun baru yang tumbuh itu jadi kecil. Ada juga misalnya contohnya seperti ini tuh, garis-garis kuning kehilangan warna. Pokoknya rame banget di kita menyebut ini adalah chlorosis. Dan ada juga yang lama-kelamaan dia kayak tunas barunya tuh keriting kayak gini, keriting, atau di kasus yang lebih parah dia tuh malah menghitam gitu, kayak nggak jadi gitu, nggak jadi tumbuh. Nah itu kira-kira kenapa sih? Chlorosis itu bukan kayak gitu penampilannya. Aku bakal tunjukin kalau yang di luar negeri tuh chlorosis itu seperti apa gambarnya. Nah chlorosis yang di Indonesia yang tadi seperti aku tunjukin, tampilan seperti ini biasanya orang bilang, oh itu chlorosis tanamannya gitu kan. Dan pas aku tanya kenapa bisa chlorosis, orang rata-rata bilang itu penyebabnya karena tanah terlalu asam. Padahal setelah aku cek pakai alatku ini, pakai triwemeter ini, kalau kita ngambil di pH, tanahku tuh hampir semuanya ya jatuhannya tuh alkali, antara 7 sama 8. Yang mana itu make sense ya, karena aku memang bisa dibilang jarang banget pakai pupuk kandang, malah nggak pakai pupuk kandang. Aku kan pakai pupuk guano ya, meskipun guano itu juga kotoran hewan, tapi dia tidak seasam kayak kotoran kambing atau kotoran sapi gitu. Tanahku tuh nggak asam sebenarnya, tapi itu tetap aja kejadian. Dan itu tuh aku mikirnya virus mozaik karena dia kayak merambat. Setelah tanaman yang ini kena, besok tanaman yang lainnya akan kena, besok si ini kena, besok si itu kena. Nah kenapa waktu itu aku nggak berpikir kalau itu penyebabnya adalah hama? Karena kalau kita lihat nggak ada hamanya sama sekali, bener-bener daunnya tuh nggak ada hamanya sama sekali. Jadi aku nggak berpikir itu hama, dan aku langsung berpikir, wah tanaman aku kena virus nih. Nah aku juga udah nggak pernah lagi pakai pupuk mutiara biru ya, itu kan gampang banget bikin tanah asam ya mutiara biru itu. Akhirnya aku karena sudah, kayaknya aku ada setahunan ya struggling dengan yang namanya, yang dulunya aku pikir adalah mosaic virus gitu kan. Di suatu malam aku ngelamun, bener-bener cuma ngelamun, terus aku datengin itu tanaman, aku buka pas dia masih ngegulung ya, terus aku buka paksa, dan ternyata di dalamnya ada apa? Thrips. Iya, hama thrips. Terus kenapa selama ini aku nggak lihat tripsnya? Karena ternyata trips itu menyerang ketika dia itu masih daun muda. Ketika daun itu sudah kebuka, tripsnya udah nggak ada. Jadi kita benar-benar nggak melihat dia gitu. Cuma waktu dia masih kegulung, masih benar-benar daun muda, dia masuk ke dalam gulungan daun itu dan menyerap segala sari makanan, sehingga timbullah garis warna hijau itu, atau gagal tumbuh jadi warna hitam kalau sudah terlalu parah infeksinya. Nah untuk sejenak awalnya aku lega ketika tahu, oh ternyata cuma hama, gampang nih basminya nih, aku pikir kayak gitu. Tapi ternyata aku terlalu lugu. Thrips adalah hama yang paling, bisa dibilang paling ditakuti, terutama kalau orang-orang yang sudah berpengalaman dengan berbagai hama. Dia itu serangannya tuh nggak segampang spider mites, nggak segampang mealybugs. Yang kalau mealybugs sama spiderman itu bisa dibilang gampang lah ya musnahinnya, bisa dipites doang terus, atau bisa dilihat dengan nyata gitu kan. Dan ya pokoknya cenderung lebih gampang lah. Dan aku senang waktu itu karena aku mikir, oh ternyata bukan virus. Karena kalau virus itu kayak udah nggak ada harapan gitu, karena yang diserangkan mikrosel ya, sel-sel terdalam di tanaman, yang mana itu jatuhnya ke genetik tanamannya, benar-benar nggak bisa ditolong selain dimusnahkan. Ternyata ini adalah hama yang paling ditakuti sama pecinta tanaman ya, karena dia itu sudahlah nggak terlihat, karena dia terlihat hanya di dalam tanaman, di tunas baru, yang mana tunas baru kan jarang kita buka paksa ya.
Terus ketika daun itu sudah mekar dia hilang. Terus dilihatnya juga susah karena kecil banget. Dan thrips itu sangat mudah menyebar. Setiap kali tunas baru mau tumbuh, dia itu bakal nempel di situ dan menghisap semua energi, semua sari-sari, semua getah penting di tanaman itu. Padahal kita semua tahu kan kalau misalnya tanaman itu lagi menumbuhkan daun baru, semua energi itu berkumpul di sana. Jadi ya, itulah kenapa thrips itu menyerang daun baru, karena di situ lagi banyak nutrisi yang khusus difokuskan ke tanaman. Jadi segitu jahatnya lah thrips kira-kira ya. Jadi dia emang kayak Dracula sih, dia ngisap sari makanan, ngisap tenaganya itu tanaman sampai dia nggak berdaya lagi. Makanya tunas baru berikutnya biasanya semakin lama itu ya keriting. Tidak hanya discoloration, tapi dia juga keriting, terus lama-lama menghitam, terus daunnya makin kecil sampai nggak ada lagi energinya. Aku pernah ngalamin spider mites, aku pernah ngalamin mealybugs. Aku kira mealybugs itu yang paling menyebalkan, tapi ternyata thrips jauh lebih menyebalkan. Thrips jauh lebih cepat menyebar. Spider mites dan mealybugs menurutku bukan tandingannya thrips. Semoga ini bisa menggambarkan betapa menyebalkannya thrips itu ya. Jadi solusinya gimana? Solusinya adalah insektisida dengan kandungan terberat. Aku percayalah sudah nyoba yang paling ringan seperti neem oil dan paling organik seperti neem oil dengan harapan ini sudah membuat hama-hama itu selesai. Tapi neem oils didn't work for me, untukku. Khusus di thrips ini ya, kalau di mealybugs segala macam neem oil is good, tapi di thrips ini nggak mempan. Aku pakai sanitizer, baru thrips ini mati. Cuma aku lihat efeknya ke tanaman jadi nggak bagus, daunnya jadi kuning. Akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, aku pakai juga itu yang namanya Curacorn, nggak tahu gimana cara bacanya ini. Ini baunya jangan ditanya ya, bau kebinasaan. Aku malah pakai dosisnya tuh di bawah dari dosis yang dianjurkan. Di situ kan dianjurkan 0,5 mili untuk 1 liter. Aku pakai lebih sedikit dari itu. Tapi aku usahakan pakainya sering. Aku coba pakai 3 hari 1 kali gitu. Atau nanti akan aku perpanjang menjadi seminggu sekali kalau tanaman aku sudah ada perkembangan dan aku udah nggak ketemu thrips lagi. Ya, aku nyemprotnya setelah matahari terbenam ya. Jadi setelah kira-kira tidak ada lagi fotosintesis yang maksimal. Kadang kan kalau cahaya matahari lagi muncul kan dia lagi fotosintesis banget, dan ada yang bilang sebenarnya sore pun fotosintesis masih bekerja. Cuma kalau misalnya nggak ada cahaya matahari itu tuh nggak kayak pekerjaan dominan yang dilakukan tanaman gitu. Dan kalau misalnya kita hama kayak mealybugs, kayak spider mites itu kita bisa basmi hanya di satu tanaman itu aja kan. Kalau misalnya kita lihat kita langsung bisa basmi. Tapi kalau misalnya tanaman kalian kena thrips, besar kemungkinan kalian harus insektisida semua tanaman kalian alias satu taman. Semua, bener-bener semua tanaman kalian termasuk yang nggak kena. Karena kita nggak tahu dia udah kena atau enggak kan. Kan dia nyerang tunas gitu. Dan persebarannya tuh sangat cepat. Dia kayak bertelur di mana aja dan bertelurnya itu gampang banget. Jadi jangan mikir ini nggak ada thripsnya, jangan. Aku benar-benar semprotin ke semuanya, bahkan sampai ke tanah bagian atas, karena aku baca dia bahkan naruh telurnya itu ya di atas gitu, di lapisan di tanah justru. So ya, aku siram termasuk di tunas baru ya. Dan semua tunas baru yang gagal, entah itu menghitam, entah itu keriting, coba dipotong aja. Karena khawatirnya potong dan buang jauh kalau perlu dibakar gitu, karena khawatirnya di situ masih ada thripsnya yang masih hidup dan tinggal di sana. Kalau misalnya tunasnya itu masih baik, kemungkinan nanti dia kayaknya bakal cuma discoloration gitu, tuh disemprot aja, nggak usah dipangkas gitu. Nanti kan kalau masih discoloration tuh kayak bisa dibilang tahap awalnya thrips inilah. Kalau udah menghitam itu tuh dia sudah berkali-kali infeksi itu tanaman. Oke. Aku nanti bakal nunjukin sih perkembangan tanaman aku yang udah aku semprot pakai Curacorn ini. Nah, nanti kalau misalnya ada kabar baik atau memang membaik atau gimana, aku insya Allah bakal ngabarin. Oke, jadi kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat tanaman teman-teman discoloration, coba dulu tes pakai ini. Apa memang terlalu asam? Kalau misalnya terlalu asam, teman-teman bisa pakai
dolomit, kapur dolomit atau pupuk dolomit bilangnya. Nah kalau misalnya tanahnya nggak asam tapi tetap discoloration, curigalah kepada thrips. Cara periksaannya adalah ketika ada tunas baru coba dibuka, itu dia thrips itu bening bentuknya, hampir nggak terlihat, benar-benar harus dilihat dari dekat. Agak susah lah pokoknya dilihat, tapi dia kelihatan kok gerak-gerak kayak gitu kan. Nah kalau memang thrips maka lakukanlah seperti yang aku bilang. Aku pakai Curacorn ini, dan ya takarannya waktu itu yang di sini dianjurkan 0,5 mili untuk 1 liter. So far ini aku lihat nggak ngeburn, dia juga nggak ngerusak daun, jadi ya bagus. Cuma aku semprotnya di sore hari ya. Nanti insya Allah aku akan update perkembangan daun barunya gimana, terutama di tanaman-tanamanku yang kena serangan thrips. Semoga aja memang beneran thrips, tapi aku 80% yakin itu thrips sih. Mudah-mudahan thrips, dan mudah-mudahan dia segera pergi dari tamanku ini. Oke, sepertinya itu aja yang bisa aku share. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah likes, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong, aku juga masih belajar. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.